Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan ngebahas soal-soal TIU nih teman-teman, tentang perbandingan. Soal-soal perbandingan yang biasanya sering keluar di soal-soal tes CPNS teman-teman. Buat kalian yang penasaran sama videonya, jangan lupa di like dulu video ini, kemudian di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke teman-teman, ini dia soal nomor 1. Kita baca bareng-bareng ya. Untuk menempuh perjalanan jarak 120 km dibutuhkan bensin 5 liter. Edo akan menempuh perjalanan jarak 900 km dan memiliki bensin 12 liter. Maka bensin yang dibutuhkan sebagai tambahan sebanyak berapa liter teman-teman? Nah ini optionnya, dan ini merupakan salah satu soal perbandingannya teman-teman yang selalu keluar di soal-soal CPNS. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya ya. Kalau kalian mau post dulu video ini, terus nanti cocokin jawaban aku sama kalian, boleh tinggal di post aja teman-teman. Nah ini aku langsung 120 km itu membutuhkan bensin 5 liter. Berarti aku tulis aja di sini 120 itu butuh 5 liter bensin ya. Nah kemudian dia akan menempuh perjalanan dengan jarak 900 km dan dia punya 12 liter. Maka bensin yang dibutuhkan sebagai tambahan yaitu sebanyak berapa? Maka kita cari dulu nih, 900 km itu kira-kira butuh berapa liter bensin sih teman-teman? Nah ini kalau jaraknya 120 maka butuh bensin sebesar 5 liter. Kemudian kalau jaraknya itu 900 maka berapa banyak butuh bensinnya teman-teman? Otomatis kalau semakin jauh jarak tempuhnya maka semakin banyak pula bensin yang diperlukan ya kan teman-teman. Dan ini merupakan perbandingan senilai teman-teman ya. Nah berarti di sini 120 per 900 itu sama dengan 5 liter per X. Aku misalkan dengan X ya teman-teman. Nah ini nolnya bisa kita sama-sama coret. Kemudian 12 dan 9 ini kita bisa sama-sama bagi 3. 12 bagi 3 itu 4. Dan 9 bagi 3 itu 3. Oke, maka kita tinggal kali silang aja nih teman-teman. Yaitu 4X sama dengan 5 kali 30 adalah 150. Maka X sama dengan 150 bagi 4 teman-teman. 3 kali 4 12, kurangkan ini 30, 7 kali 4 28, kemudian 37,5 ya dapatnya. Nah maka 900 km itu membutuhkan bensin sebanyak 37,5 liter teman-teman. Tapi di soal dia udah punya bensin 12 liter, maka dia butuh tambahan sebanyak berapa teman-teman? Kita tinggal kurangkan aja. Ini aku tulis di sini ya. Maka 37,5 dikurangi dengan 12 liter sama dengan 7 kurang 2 adalah 5 dan 3 kurang 1 adalah 2. Komanya di sini, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 25,5 liter teman-teman. Jadi jawabannya itu yang mana? Yang A ya. Oke gitu ya teman-teman. Aku sebelumnya juga kalau nggak salah aku pernah bahas soal TIU tentang perbandingan nih. Kalian coba cek aja di playlist TIU aku. Kayaknya ada di situ teman-teman. Kalau nggak salah aku udah bahas. Jadi ini aku tinggal ngelanjutin aja. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, ini dia lanjut ke soal nomor 2. Pembangunan rumah berlantai 1 jika dibangun oleh 15 orang akan selesai dalam waktu 45 hari. Jika ditambah 3 orang untuk mempercepat pekerjaan maka akan selesai dalam... Oke teman-teman, ini dia kira-kira perbandingan apa nih yang harus kita pakai teman-teman. Nah aku tulis dulu ya. 15 orang itu akan selesai dalam waktu 45 hari. Nah kalau ditambah 3 orang maka jadi berapa orang totalnya teman-teman? 18 ya, yaitu 15 tambah 3. Berarti 18 orang itu kira-kira selesainya berapa hari nih teman-teman. Nah ini kira-kira perbandingan apa teman-teman? Coba kalian komen di kolom komentar ya. Nah, ini adalah perbandingan berbalik nilai teman-teman. Kenapa aku bilang berbalik nilai? Karena kalau semakin banyak pekerja atau orang yang bekerja, maka waktu yang diselesaikan itu lebih cepat teman-teman. Ya kan? Contoh lain misalnya semakin banyak sapi yang makan rumput, maka rumputnya itu bakalan cepat habis teman-teman gitu ya. Kalian ngerti ya? Nah, di sini berarti kita pakai perbandingan berbalik nilai. Nah, aku tulis dulu nih.
15 per 18 sama dengan, nah karena ini berbalik nilai maka kita balikkan X-nya dulu baru per 45 nih teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian kita bisa coret nih 18 dan 45 nih teman-teman. Ini boleh dicoret nih, sama-sama bagi 9 ya. 18 bagi 9 itu 2, 45 bagi 9 itu 5 teman-teman. Nah, ini kita tinggal kalikan silang aja. 2X sama dengan 15 kali 5 berapa teman-teman? 75 ya. Maka X sama dengan 75 bagi 2. Itu 3 kali 2, 6, kemudian kurangi 15, 7 kali 2, 14, 10, 37,5 teman-teman. Nah, maka kalau 18 orang yang mengerjakan, maka bakalan selesai dalam waktu 37,5 hari teman-teman. Jadi jawabannya yang mana nih? Yang A ya. Oke, gitu ya teman-teman. Gampang kan? Gampang dong. Nah, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Teman-teman, ini dia soal nomor 3. Nah, ini soalnya aku kayak lebih ke modifikasi lagi ya teman-teman. Ini agak sedikit HOTS nih teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian tahu triknya, ini bukan ke soal HOTS teman-teman. Oke, kita baca sama-sama ya pertanyaannya. Dalam suatu kelas, 3/8 murid adalah laki-laki dan 2/3 murid laki-laki berambut lurus. Jika 3/4 murid berambut lurus, berapa murid perempuan yang tidak berambut lurus? Oke, yang ditanyakan adalah perempuan yang tidak berambut lurus ya teman-teman. Jangan terkecoh ya. Nah, kalau kayak gini kita pakai permisalan dulu teman-teman. Permisalannya itu adalah, oke, ini kita misalkan total keseluruhan siswa itu adalah 24 teman-teman. 24 orang ya. Dapat dari mana 24 ini? Ini aku pakai KPK dari 8, 3, dan 4 teman-teman. Iya kan? KPK dari mereka bertiga itu adalah 24. Makanya total orangnya itu aku tulis misalkan dengan 24 orang biar gampang dibagi sama mereka bertiga nih teman-teman. Oke, di sini kita bakalan cari dulu berapa orang murid laki-laki. Oke, laki-laki di kelas ini adalah 3/8 dari 24 orang. Nah, ini kita tinggal coret aja. 24 bagi 8 itu 3. 3 kali 3 itu adalah 9 orang. Oke, berarti laki-laki di kelas ini ada 9 orang ya. Nah, maka perempuannya kita tinggal kurangin aja teman-teman. 24 kurang 9 itu adalah 15 orang. Nah, ini adalah perempuan ya teman-teman. Ini perempuan. Nah, yang 9 orang itu adalah laki-laki teman-teman. Kemudian apa lagi tuh yang ditanya? Nah, ini yang diketahui 2/3 murid laki-laki berambut lurus. Oke, laki-laki rambut lurus itu adalah 2/3 salah teman-teman. 2/3 murid laki-laki berambut lurus. Oke, 2/3 dari 9 orang ya teman-teman, karena laki-laki di sini yang diketahui. Nah, ini kita tinggal coret aja. 9 bagi 3 itu 3, 3 kali 2 adalah 6 orang. Maka laki-laki yang berambut lurus itu adalah 6 orang teman-teman. Ya, paham ya sampai sini teman-teman. Kemudian apa lagi nih? Jika 3/4 murid berambut lurus. Oke, berapakah murid perempuan yang tidak berambut lurus? Oke, ini yang murid berambut lurus nih teman-teman. Berarti ini keseluruhannya laki-laki dan perempuan nih yang berambut lurus, yaitu ada 3/4. 3/4 dikalikan dengan 24. Kenapa dikalikan 24? Karena ini yang ditanyakan adalah, maaf teman-teman, yang diketahui itu adalah laki-laki dan perempuan yang berambut lurus, ya kan? Berarti itu total dari keseluruhan siswa di kelas, makanya dikalikan dengan 24. Oke, kita tinggal coret aja. 24 bagi 4 itu ada 6. 6 kali 3 berapa? 18 orang. Nah, makanya laki-laki dan perempuan yang berambut lurus di kelas tersebut ada 18 orang, teman-teman. Kemudian yang ditanyakan apa? Berapakah murid perempuan yang tidak berambut lurus? Oke. Perempuan yang tidak berambut lurus. Aku singkat aja dengan PRTLR ya. Oke. Itu kira-kira berapa, teman-teman? Nah, tadi kan kita udah dapat nih 18 orang itu laki-laki dan perempuan yang berambut lurus. Kemudian kita udah tahu juga nih laki-laki berambut lurus itu ada 6 orang. Jadi kita tinggal kurangin aja teman-teman. 18 kurang 6 itu berapa? 18 kurang 6 itu adalah 12 ya teman-teman. 12 orang. 12 orang. Oke, berarti ini 12 orang ini adalah perempuannya teman-teman.
perempuan yang berambut lurus. Ya, oke. Nah, yang ditanyakan adalah perempuan yang tidak berambut lurus, teman-teman. Jadi kita tinggal kurangin aja nih dengan jumlah perempuannya tadi nih. 15 kurangi 12, ya kan? Oke, 15 dikurangi 12 itu adalah 3, teman-teman. Nah, jadi orangnya yang perempuan yang tidak berambut lurus itu 3, teman-teman. Nah, tapi karena ini perbandingan, maka kita buat 3 per total keseluruhan kelas itu adalah 24. Kemudian kita kecilkan, 3 per 24 itu bisa sama-sama dibagi 3, teman-teman, yaitu 1/8. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah 1/8 ya, teman-teman. Dan jawabannya itu adalah yang D. Gitu ya, paham ya? Kalau misalnya kalian kurang paham, coba komen di kolom komentar, kita diskusi bareng. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke guys, ini dia soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng ya. Seekor kambing dapat menghabiskan rumput di suatu lapangan dalam waktu 4 minggu. Jika seekor sapi mampu menghabiskan rumput di lapangan yang sama dalam waktu 3 minggu, berapa lama rumput akan habis jika kambing dan sapi sama-sama makan di lapangan? Oke, ini aku langsung ke penjelasannya ya. Nah, ini si kambing itu dapat makan waktu dalam waktu berapa nih? 4 minggu. Maka aku bakalan tulis ini seperti sama dengan 1/4 minggu karena dia makan bareng-bareng, teman-teman. Jadi lambangnya itu tambah ya. Kalau nggak salah aku juga udah jelasin di video yang kemarin, teman-teman. Kalian boleh cek aja lagi. Kemudian itu jika seekor sapi mampu menghabiskan, berarti seekor sapi ini kita tulis 1 per dalam waktu 3 minggu. Nah, ini maka hasilnya itu berapa, teman-teman? Nah, KPK 4 dan 3 itu adalah 12 ya. 12 bagi 4 itu 3, kemudian ditambah 12 bagi 3 itu 4. Maka 4 tambah 3 itu 7 per 12. Nah, ini baru sepertinya, teman-teman. Maka kalau ditanya T-nya aja, berarti kita balikin aja nih, teman-teman. T sama dengan 12 per 7. Kita ikut balikin juga ya. Kalau kanan kiri, kanan dibalikin, maka kiri harus dibalikin juga ya, teman-teman. Kemudian ini soalnya per hari ya, ininya apa optionnya. Nah, sedangkan pernyataannya tadi minggu, maka 1 minggu itu kan ada 7 hari. Kita rubah dulu nih ke 7 hari, teman-teman. Nah, ini bisa sama-sama kita coret nih. Jadi jawabannya itu adalah 12 hari, teman-teman. Ya, oke, ini tadi 7 hari. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang D, teman-teman. Gitu ya, paham ya, teman-teman? Ini masih gampang soalnya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, ini dia soal yang terakhir. Dinding seluas 60 meter kuadrat selesai dicat selama 5 jam oleh 8 pekerja. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter kuadrat oleh 4 pekerja? Oke, teman-teman. Di sini aku perbandingan juga ya. Aku tulis aja di sini 60 meter kuadrat itu dapat diselesaikan oleh 5 jam selama 5 jam oleh 8 pekerja ya. 5 jam 8 pekerja. Nah, kemudian waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding seluas 50 meter kuadrat oleh 4 pekerja. Berarti 50 meter kuadrat itu di berapa jam nih kira-kira, teman-teman? Dan 4 pekerja. Nah, di sini aku bakalan tulis ulang lagi ya. 60 meter kuadrat itu pekerjaannya itu kita tinggal kalikan aja gini, teman-teman. 5 dikalikan 8 adalah berapa? 40. Oke. Kemudian ini kita tulis lagi 50. Kemudian X dikalikan 4 yaitu 4X. Nah, ini berlaku khusus untuk yang apa ya? Yang perbandingan OST, teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung aja ke ini perbandingan senilai ya, teman-teman. Jadi 60 per 50 itu sama dengan 40 per 4X, teman-teman. Nah, ini kita bisa sama-sama coret nih nolnya. Kemudian ini juga 4 sama 4 10 ya. Nah, 6X sama dengan 5 kali 10 adalah 50, teman-teman. Ya kan? X sama dengan 50 bagi 6, teman-teman, berapa? 50 bagi 6 itu adalah berapa? Ayo, 8. 8 kali 6 berapa, teman-teman? 48 ya. 10 kurang
8 itu adalah 20. Nah, sisa 20 ya teman-teman, berarti jawabannya itu adalah 8 jam. Oh, nggak kelihatan, maaf teman-teman. 8 jam 20 menit. Gitu ya, paham ya teman-teman? Jadi jawabannya itu adalah yang B. Nah gitu. Kenapa 8 jam 20 menit? Karena tadi kita udah bagi, ini teman-teman, 50 bagi 6 itu dapatnya 8, kemudian sisa 20. 8 jam 20 menit. Gitu ya teman-teman. Oke, kalau misalnya kalian masih bingung sama soal-soal kayak gini, kalian silahkan komen aja di kolom komentar biar kita diskusi bareng sama teman-teman kita yang lainnya ya. Oke teman-teman, segitu dulu video TIU dari aku. Semoga bisa membantu persiapan CPNS kalian nanti. Dan terima kasih banget yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir teman-teman. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe channel ini, yang udah bantu channel YouTube aku ucapin terima kasih banget. Dan kalau misalnya kalian ada yang kurang paham dengan video ini, silahkan komen di kolom komentar, nanti aku bakalan bantuin kalian teman-teman. Dan juga kalau misalnya ada request video terbaru yang mau aku bikinin, silahkan komen di kolom komentar ini, ataupun bisa DM di Instagram aku teman-teman. Dan juga bantu follow Instagram aku supaya Instagram aku bisa swipe up teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya ada video terbaru dari aku, kalian tinggal swipe up aja. Oke, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye-bye.